Buning, apa kabar? Ini Buning atau ya betul ya? Iya Ibu, benar Ibu. Buning mungkin ada nanti mau share screen sendiri atau kita bantu untuk share screen kan? Mungkin bisa saya share screen sendiri aja nggak apa-apa Bu? Suara saya gema ya? Eh, enggak Bu, Atau normal perasaanku sih. aja? Enggak berat. Enggak. Normal Ibu di Mungkin tempat bisa saya. di ini ya, apa rename namanya nanti kalau mau Oke. nyapa kuning. Rename. Mohon maaf, bagaimana? Oh, oke. Belum. Halo. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Buning. Oh masih mute. Sekarang gimana Bu? Apakah terdengar Bu? Baterai saya habis nih. Suara saya Oh iya, tidak terdengar. suaranya tetap nggak keluar loh. Oh ya, Keluar benar. kok. Dengar Mbak Ratna, saya Oh dengar. dengar ya? Oh berarti Keluar kok, suara Mbak. saya ini yang nggak masuk. Sebentar. Suara Ibu Ratna masuk juga sih Bu. Suara Mbak saya Ratna udah nggak keluar? dengar kita. Oke, suara saya udah keluar, Bu. Udah. Loh, suaramu aman Mbak. Ini apa hostnya Mas Arman tah? Keluar. Iya, Bu. Oh, oke. Halo? Oke, Keluar, ya, Mbak. kuning. Ya. Oh iya, ini ada kuning. Yang Ibu. Oh, Suara oke, saya ini terdengar kan udah, Ibu? Terdengar. Suara saya jelas ya Mbak Ratna? Sudah Jelas, jelas. jelas. Jelas Ini semua. berarti saya ada masalah tadi. Oke, Bu Ning nanti akan share screen sendiri atau dari kita. Mari belajar.id ini fokusnya kemana, Bu? Ke studi independennya kemarin buka apa? Kalau yang kemarin kita buka tetap sama Bu, cloud technical skill sih. Cloud. Ya, Cloud aja berarti. Halo, bagaimana Bu? Cloud aja. Cloud Cloud engineering sama berarti. data analis. Oh, data analis. Kalau Posisinya di Bali. Halo? Kantornya di Bali. Iya, kantornya ada di Bali, Ibu. Oh, di Bali. Iya, Kalau di nama Bali. ini di MSIP namanya apa, Bu? Mari belajar, Ibu. Mari belajar. Nama perusahaannya ya, Bruce. Iya. Oh, gitu. Sebelumnya ada mahasiswa UNER yang sudah di Mari Belajar belum, Bu? Oh, sudah ada, Bu. Udah cukup banyak. Dan Udah malah banyak? kalau ini juga sudah ada yang banyak daftar juga. Sebelumnya juga ada. Dari UNER? Iya, ada. Dari UNER. Tapi memang kalau yang di cycle ini itu cycle 4 utamanya kemarin kami coba sudah melakukan pemeriksaan SPTJM ya, itu ada beberapa kayaknya cukup banyak sih, lebih dari 5 mahasiswa itu yang tanda tangan rektornya itu kayak tempelan aja Bu. Jadi kayak stempelnya sih lebih utamanya. Punya UNER atau punya siapa? Benar. UNER Ibu, kebetulan ada mahasiswanya, tapi ada sebagian yang udah benar sih Bu. Tapi akhirnya nggak lolos anaknya? Nggak lolos, karena kalau cycle ini kan kebetulan memang nggak bisa revisi ya Bu ya. Kalau sebelumnya bisa. Nah, cycle ini nggak bisa revisi begitu Bu. Iya, biasanya anak-anak pengennya cepet-cepet gitu kan. Iya. Stempel, tempel, atau tanda tangan tempel. Apa kelihatan gitu. ya? Kalau beda ya ditempel Kelihatan, sama Bu. scanner, scan itu beda ya? Crop-cropan kelihatan ya, Bu? Iya. Kuning. Iya kelihatan Bu. Beda Dan ya? apalagi Karena itu kami stempelnya kan itu kayak macam dari kertas di scan gitu kan, terus ditempel, jadi warnanya tuh beda banget gitu. Oh, saya khawatir soalnya yang koordinat kan kita. Iya. Tapi kalau dari kami pasti kelihatan ya mana yang apa? Emang kan digital ya, jadi langsung Iya. ditempel. Beda ya?
Beda Ibu. Kelihatan sih Ibu. Oh, kelihatan. Oh, Iya. Ini, terima kasih. Ini. Ya. Tapi banyak yang udah memenuhi sih Bu. Kemarin kalau kami cek random untuk yang Universitas Erlangganya sih cukup banyak juga yang enggak, yang tidak sah itu ada beberapa, tapi memang lebih dari 5 sih kemarin saya ingatnya. Oh, iya, apa ya caranya? Saya lupa itu prodinya, kalau nggak salah statistika atau apa ya. Saya rada lupa sih untuk prodinya sih Bu. Ini sebentar, ini saya biar tim. SPTJM apa SR ya Bu ya? Buning. Yang SPTJM. antara SR dan SPTJM Bu. Saya rada lupa sih. Oh, karena perlu untuk evaluasi ya, deg-degan aja sih kita. Ada nggak satu contoh kita? Coba kasih ke saya, tak tunjukkan apakah yang salah. Ini ada tim saya, Buning, sekalian nunggu waktu nggak apa Buning ya? Ya, enggak apa-apa Bu, enggak. Kita langsung mulai aja ya nanti kalau Bu Linanya udah oke, udah 77, jadi nggak perlu video profile ya Bu? Atau tetap pakai putar video profile DPKK? Bu Lina? Ada yang versi singkat nggak? Nggak ada ya? Versi singkat. Salman ada yang 10 versi... menit. 10 menit versi singkat. Oh, tahu gitu kita sambil. Tapi sudah langsung banyak ya? Langsung 85 ya? Iya. Langsung aja. nanti saya japri ya Buning ya, untuk apa namanya, masa kita salah gitu kan, kita juga butuh feedback gitu kan. Siap Ibu, nanti saya kasih info juga mahasiswa mana aja gitu. Kemarin saya rada lupa, nggak ingat namanya sih. Nggak apa-apa. Ya. Makasih sebelumnya punya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, jadi kita putar video profile kali ya, supaya mari belajar juga lebih kenal DPKKA, dan teman-teman peserta juga lebih kenal dengan DPKKA. Baik, kalau gitu yang versi singkat aja Salman, ada nggak yang 10 menit? Yang 4 menit nggak ada ya? Ada 10 menit paling singkat. Ya udah, 10 menit aja deh sambil nunggu 100 orang lebih. Pendaftarnya lumayan banyak Bu, 445 ini saya cek. Oke, saya off suara, kita mulai untuk video profile dan saya coba admin pesertanya ya. Di Salman untuk videonya. Thank you. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, Universitas Airlangga tidak hanya memberikan kualitas terbaik pada sistem perkuliahan. Melalui DPKKA, Universitas Airlangga juga memberikan dukungannya kepada para mahasiswa dan alumni untuk mempersiapkan masa depan. Lantas, apa saja peran DPKKA? Mari kita berkenalan lebih jauh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di DPKKA, Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni Universitas Airlangga. Sebagai unit pengembangan karir di lingkungan Universitas Airlangga, DPKKA berkomitmen penuh dalam meningkatkan employability lulusan UNAIR. Melalui berbagai program inovatif di bidang pengembangan karir, kewirausahaan, dan alumni, DPKKA UNAIR siap menjadi partner bagi mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga agar menjadi talenta berkualitas yang siap mengembangkan dan memimpin di dunia usaha dan industri. DPKKA UNAIR telah bekerja sama dengan lebih dari 800 instansi dari berbagai sektor, baik perusahaan multinasional, nasional, BUMN, hingga lembaga pemerintahan. Melalui kerjasama ini, DPKKA UNAIR bertekad untuk menjadi jembatan bagi instansi mitra dalam mendapatkan talenta berbakat. Bersama kita dapat memajukan dan memperkaya SDM unggul di Indonesia. Untuk mewujudkan visinya, DPKKA UNAIR menginisiasi berbagai program unggulan yang dibagi ke dalam 3 bidang. Bidang karir, bidang inkubasi kewirausahaan, dan bidang alumni.
Career Interest Assessment and Counseling App. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan karir, DPKKA UNER membantu para mahasiswa dan alumni dalam mengidentifikasi minat dan bakat melalui Career Interest Assessment and Counseling App. Fitur yang dapat diakses di website DPKKA UNER ini berpengaruh besar bagi para pengguna untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Career Buddy Program. Setelah mengetahui minat dan bakat dalam berkarir, DPKKA juga memberikan fasilitas bagi para mahasiswa dan alumni untuk memahami persaingan dunia kerja melalui Career Buddy Program. Program pendampingan karir bersama praktisi profesional ini memberikan pelatihan menulis CV dan surat lamaran, pembekalan wawancara kerja, hingga optimalisasi penggunaan LinkedIn. ATS CV Maker. Tak hanya itu, DPKKA UNER juga menyediakan platform ATS CV Maker. Fitur ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga. Airlangga Career Club. DPKKA juga memberikan media bagi para mahasiswa dan alumni untuk mengembangkan hard skill dan soft skill melalui Airlangga Career Club. Program seminar umum ini mengundang narasumber dari berbagai perusahaan maupun alumni berpengalaman untuk memberikan wawasan seputar dunia kerja. Internship. Untuk mendorong para mahasiswa UNER memiliki pengalaman bekerja sebelum lulus kuliah, DPKKA menjadi garda terdepan untuk membuka peluang magang. DPKKA UNER menjadi pintu utama bagi para mahasiswa yang ingin menyalurkan potensinya melalui program magang seperti program magang reguler yang diadakan oleh perusahaan, program magang mahasiswa bersertifikat yang diadakan oleh FHCI atau Forum Human Capital Indonesia, program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB yang diadakan oleh Kemenristek-Dikti. Airlangga Career Fair. Program unggulan selanjutnya adalah Airlangga Career Fair, salah satu bursa kerja terbesar di Jawa Timur. Airlangga Career Fair mempertemukan perusahaan-perusahaan ternama dengan ribuan talenta berbakat yang siap bekerja, sehingga alumni dapat terbantu dalam menemukan pekerjaan impiannya dan perusahaan dapat menemukan kandidat potensial dari Universitas Airlangga. Airlangga Career Days. Di era revolusi industri ini, DPKKA UNER secara aktif membekali para mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga untuk dapat bersaing di tengah kemajuan teknologi digital. Sejalan dengan misi ini, lahirlah Airlangga Career Days, serangkaian workshop karir yang menggandeng berbagai portal pencarian kerja terkemuka. Campus Hiring. DPKKA UNER sangat terbuka bagi perusahaan yang ingin melakukan rekrutmen di lingkungan Universitas Airlangga. Program ini diharapkan dapat mengakselerasi keterserapan lulusan Universitas Airlangga ke dunia kerja. Publikasi lowongan kerja dan magang. Agar para mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga dapat menjangkau informasi lebih luas mengenai magang dan pekerjaan, DPKKA UNER secara terus-menerus mengoptimalkan penggunaan website dan sosial media. DPKKA UNER secara rutin membagikan informasi mengenai lowongan magang atau pekerjaan melalui berbagai kanal. Tidak hanya berfokus pada pengembangan karir, DPKKA UNER juga memberikan perhatian penuh bagi para mahasiswa dan alumni yang memiliki potensi untuk menjadi calon entrepreneur. Lalu, apa saja program unggulan DPKKA UNER bidang inkubasi kewirausahaan? Mari kita simak. Airlangga Entrepreneur Club. DPKKA UNER menyediakan media bagi para calon entrepreneur untuk memperoleh wawasan yang lebih jauh mengenai kewirausahaan melalui Airlangga Entrepreneur Club. Seminar kewirausahaan ini dihadiri langsung oleh para pengusaha atau praktisi di dunia industri sebagai pembicara utama. Airlangga Entrepreneur Club juga dapat dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi bagi para calon entrepreneur untuk melanjutkan bisnis yang sedang dirintis. Program Mahasiswa Wirausaha. Tak hanya memberikan media untuk menambah wawasan, DPKKA UNER juga memberikan layanan pendampingan dan inkubasi kewirausahaan melalui program Mahasiswa Wirausaha. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa akan mendapatkan mentoring, bootcamp, hingga bantuan pendanaan modal berbisnis. Komunitas Program Mahasiswa Wirausaha. Hingga saat ini, PMW melahirkan banyak sekali entrepreneur muda yang tersebar di berbagai macam sektor bisnis. Dan dari sinilah komunitas PMW terbentuk. Komunitas yang mewadahi para awardee PMW untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan di Universitas Airlangga. Airlangga Market. Salah satu inovasi terbesar yang diinisiasi oleh DPKKA UNER adalah Airlangga Market, sebuah kanal jual beli online.
Kedepannya, Airlangga Market diharapkan dapat menjadi media bagi para sivitas akademika Universitas Airlangga dalam memasarkan produk atau jasanya secara luas. Bersama Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau IKA-UNER, DPKKA secara konsisten menyelenggarakan program-program kealumnian. Ini dia program-program bidang alumni dari DPKKA Universitas Airlangga. Gathering Alumni. Untuk memperkuat jejaring alumni Universitas Airlangga, DPKKA bersama IKA-UNER secara rutin mengadakan acara Gathering Alumni. Acara ini secara khusus menjadi media bagi para alumni untuk memperluas koneksi, memperkuat solidaritas, serta menyalurkan kontribusi bagi sosial serta kemajuan Universitas Airlangga. Jejak langkah Satria Airlangga. Universitas Airlangga banyak melahirkan tokoh-tokoh ternama dan inspiratif. Sebagai bentuk penghargaan, DPKK UNER meluncurkan buku berjudul Jejak Langkah Satria Airlangga. Buku ini juga secara khusus bertujuan untuk dapat memotivasi para mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga dalam mewujudkan cita-citanya. User Survey. User Survey adalah program survei yang ditujukan bagi para pengguna lulusan Universitas Airlangga yang ditujukan untuk menilai kinerja para lulusan. Tujuan dilakukannya user survey adalah untuk mengetahui kualitas lulusan dari sudut pandang pengguna dan untuk mengetahui relevansi kompetensi sehingga Universitas Airlangga dapat menciptakan lulusan sesuai yang dibutuhkan pengguna. Tracer Study. Terakhir, program tahunan bidang alumni DPKK Universitas Airlangga adalah Tracer Study. Program ini ditujukan untuk mendapatkan umpan balik dari alumni mengenai evaluasi keterkaitan sistem pendidikan di Universitas Airlangga dengan penerapannya di dunia kerja. Data yang dihimpun dari Tracer Study ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk terciptanya kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Itulah peran penting DPKKA bagi mahasiswa, alumni, dan Universitas Airlangga. Pada intinya, DPKKA hadir untuk menjadi partner terbaik bagimu dalam menyiapkan masa depan dan menjalani petualangan sebagai alumni Universitas Airlangga. We are here because we care about your career. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semuanya, para mahasiswa Universitas Airlangga, ataupun juga adakah di sini yang dari luar Universitas Airlangga atau yang dari kategori alumni Universitas Airlangga? Boleh angkat tangan karena mau cek nih dari mana saja teman-teman. Dan saat ini apakah ada yang semester 5? Boleh tulis di kolom komentar Zoom chat. Teman-teman dari semester berapa saja sih yang ikut acara hari ini? Boleh? Dan selama sesi ini berlangsung, teman-teman karena persilakan untuk open kameranya dan juga mute audionya, dan nanti teman-teman bisa juga menanyakan pertanyaan atau pernyataan yang mau teman-teman sampaikan selama sesi ini berlangsung kepada narasumber kita di kolom komentar Zoom chat ataupun live YouTube. Acara hari ini kita bekerja sama dengan salah satu mitra dari MSIB yang juga banyak sekali teman-teman Airlangga yang bergabung di program studi independen Kampus Merdeka di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas atau mungkin lebih dikenalnya maribelajar.id. Nah, topik hari ini cukup menarik, yaitu masih dalam rangka suasana Kampus Merdeka MSIB yang saat ini sedang dibuka. Akan ada pemaparan terkait sosialisasi program studi independen Microsoft Digital Talent Academy by Mari Belajar yang akan disampaikan oleh Bu Ning Kulyati, Sarjana Komunikasi selaku Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, yang dimana PT Mari Belajar Indonesia Cerdas ini lokasinya ada di Denpasar, Bali. Cuman kalau untuk studi independen kan bisa diakses secara online ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini,
Nanti di akhir sesi Karata akan bagikan link questionnaire feedback untuk teman-teman isi sebagai feedback dari acara hari ini dan juga sebagai absensi teman-teman hari ini. Nah, nanti link questionnaire feedback itu bisa teman-teman isi, kemudian teman-teman bisa download sertifikatnya H+7 setelah acara di mana di dpkk.uner.ac.id, klik bagian event, lalu cari poster by Mari Belajar, lalu klik unduh sertifikat, masukkan email dan password. Bagi teman-teman yang belum punya akun, teman-teman bisa klik belum punya akun, lalu teman-teman bisa pilih 2 kategori untuk mendaftarkan diri. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa akses seluruh layanan website kami. Ada lowongan kerja, lowongan magang, career directory, career assessment, career counseling app, di mana teman-teman bisa mendaftarkan diri. Teman-teman yang mungkin masih ada kegalauan dalam menentukan karirnya, ataupun setelah graduate-nya apakah mau linear dengan program studi yang sudah diambil ataupun mau mengikuti passion atau minatnya teman-teman. Lalu kami juga ada CV ATS Maker. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman harus daftar dulu member DPK Business Erlangga, free, berlaku secara lifetime. Nah, di sini kalian akan ada template yang bisa teman-teman pilih. Ada 30 template gratis kerjasama dari Universitas Erlangga dan juga Kinobi. Nah, ada 30 template dan ada fitur scoring dari CV ATS Maker yang ada di fitur ini. Dan kita akan masuk ke, sebelum kita masuk ke sesi sosialisasi program studi independen Microsoft Digital Talent Academy by Mari Belajar, saya mau mengundang terlebih dahulu untuk welcoming speech dari Ibu Lina Nugraharani selaku Kasih dari Perkembangan Karir DPKK Universitas Erlangga. Saya persilakan Bu Lina. Oke, terima kasih banyak Mbak Ratna. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Ningkuliati ya, dari Mari Belajar. Jadi yang menjadi narasumber pada hari ini, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan mahasiswa Universitas Erlangga. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dalam acara untuk sosialisasi ya, di mana sosialisasi program studi MSIB ini merupakan bagian juga dari persiapan karir atau menjadi bagian dari Erlangga Career Club ya. Dengan topik hari ini sosialisasi program studi independen dengan topiknya Microsoft Digital Talent Academy by Mari Belajar. Nah, yang akan dibawakan oleh Bu Ningkuliati. Jadi untuk perusahaan untuk Mari Belajar ini memang sudah menjadi bagian ya, sudah ada mahasiswa UNER yang turut serta dalam studi independen, di mana merupakan perusahaan teknologi ya, yang memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar banyak tentang teknologi dan juga ada beberapa semacam course ya atau pelatihan untuk mengasah dirinya untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, apalagi eranya sudah industri 4.0, kemampuan digital itu sangat diperlukan untuk Anda bisa sukses di karirnya ke depan. Sekali lagi itu saja, bahwa ini juga masih sesi ya, sesi dari sosialisasi MSIB, para mahasiswa masih ada waktu sampai dengan tanggal 27 Januari ya 2023, jadi masih ada kesempatan. Ini alhamdulillah dari Mari Belajar, terima kasih untuk Bu Ningkuliati dan tim ya dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas ya, empowering everyone to learn ya ini. Jadi Anda bisa akses informasi nanti lebih lanjut apa saja, dan diharapkan kami mahasiswa bisa aktif, dan ini sudah langsung banyak loh Bu. Ning ada 170 lebih mahasiswa yang sangat berminat. Mudah-mudahan juga banyak mahasiswa UNER yang bisa bergabung di studi independen di MSIB Angkatan 4 ini. Itu saja dari saya, dimanfaatkan betul dan semoga banyak yang mahasiswa yang bisa hadir ya, juga aktif dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ningkuliati dan tim. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina, terima kasih untuk welcoming speech-nya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ningkuliati dari Direktur dari Program dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Saya persilakan Bu Ning. Mungkin Bu Ning juga bisa nih bagikan kepada rekan-rekan semuanya studi experience dan juga work experience yang sudah jadi Bu Ning supaya bisa menjadi benchmarking dari teman-teman semuanya. Oke,
Ya, baik. Terima kasih Ibu Ratna, terima kasih Ibu Lina. Secara khusus memang kami ucapkan terima kasih yang sangat kepada Universitas Airlangga dan DPKKA UNER yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berbagi bersama dengan kawan-kawan di Universitas Airlangga pada hari ini. Pada dasarnya di dalam rangkaian program studi independen Angkatan 4 ini, kami memang spesifik untuk membahas terkait Microsoft Digital Talent Academy. Izin share. Ya, ini adalah pada dasarnya merupakan program kerjasama antara PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dengan PT Microsoft Indonesia. Kenapa sedemikian rupa? Karena pada dasarnya kami merupakan salah satu global training partner dari Microsoft, dan kami pada kesempatan kali ini ditunjuk sebagai official partner, dan pada dasarnya dari Microsoft kami sudah ditunjuk sebagai official partner dari angkatan pertama hingga angkatan keempat ini, dan harapannya nanti di angkatan keempat ini banyak dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Airlangga banyak yang bergabung dalam rangkaian program Microsoft Digital Talent Academy secara khusus di program studi independen angkatan 4 tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa agenda begitu ya pada siang hari ini, mulai dari penjelasan capaian profil lulusan, penjelasan konversi SKS, mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, serta penjelasan fasilitas program. Nah, karena kami merupakan salah satu partner dari Microsoft, kami memiliki misi, yakni Empowering Everyone to Learn. Dan misi ini selaras dengan misi dari Microsoft yang mana ingin memberdayakan setiap orang dan organisasi di bumi ini untuk mencapai lebih banyak hal begitu. Dan harapannya melalui pendidikan begitu, melalui secara khusus pendidikan teknologi informasi, teman-teman nanti seluruh mahasiswa-mahasiswi ataupun seluruh sivitas akademika bisa memperoleh banyak hal melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam rangkaian program studi independen Mari Belajar dan Microsoft, kami sebutkan dalam angkatan ini, kami sebut dengan Microsoft Digital Talent Academy, yang mana nantinya pada saat penyelenggaraannya, kami akan memanfaatkan salah satu MOOC yang pada dasarnya kami kembangkan secara mandiri, Massive Open Online Course, yang telah disetujui oleh PT Microsoft Indonesia untuk digunakan dalam rangkaian program studi independen, mulai dari angkatan kedua hingga nanti di angkatan keempat. Platform ini akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran secara khusus untuk penyelenggaraan pembelajaran sesi asinkron. Nah, pada dasarnya nanti outcome-nya begitu dari rangkaian program studi independen ini, teman-teman nanti hasil karyanya, karena pada dasarnya nanti di akhir pembelajaran atau istilahnya di masa pendidikan program studi independen, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah capstone project, yang mana capstone project tersebut outcome-nya diharapkan akan diarahkan untuk mengikuti ajang internasional, yang itu merupakan ajang internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Microsoft, yang disebut dengan Microsoft Imagine Cup. Informasi mengenai Microsoft Imagine Cup ini nanti kami akan informasikan melalui website kami di events.maribelajar.org. Kemudian nantinya harapannya memang para lulusan dari program studi independen angkatan 4 ini bisa mengikuti rangkaian kompetisi internasional ini. Dan namun mungkin karena pada dasarnya Microsoft Imagine Cup di tahun 2023 saat ini sudah memasuki masa semifinal, sehingga nanti hasil karya para lulusannya akan kami arahkan pada Microsoft Imagine Cup tahun 2024. Karena biasanya untuk pendaftarannya itu dimulai sekitar November dan nanti hingga sekitar
hingga Februari untuk finishnya begitu ya, sampai dengan pengumumannya, sehingga nanti mungkin memang istilahnya untuk teman-teman yang ada di angkatan 4 nanti akan memiliki waktu yang lebih lama untuk lebih lagi menyempurnakan dan mungkin barangkali nanti bisa menjadi pemenang di ajang internasional ini. Kemudian juga nanti outcome dari program ini adalah para mahasiswa-mahasiswi lulusan dari program studi independen kami akan kami salurkan ke dalam kepada mitra-mitra Microsoft di Indonesia, yang mana dalam program ini kami sebutnya dengan Microsoft Satu Talenta. Jadi harapannya setelah mengikuti program itu tidak hanya berhenti di program itu saja, namun akan ada program lanjutan, yakni Microsoft Satu Talenta. Kalau istilahnya, kalau tadi di dalam video pengenalan DPKAA begitu juga ada sebuah program yang sangat bagus begitu ya, seperti tadi optimalisasi LinkedIn yang untuk persiapan karir begitu. Nah, di dalam Microsoft Satu Talenta kurang lebih juga mungkin sebagai bisa hampir mirip begitu, dalam artian ada salah satu program yang hampir mirip dengan yang dijalankan oleh DPKKA, yang ini untuk penyiapan karir di masa depan. Jadi nanti di dalam Microsoft Satu Talenta, nanti teman-teman akan dipersiapkan menyiapkan karirnya nanti seperti apa, dan kemudian nanti disalurkan. Biasanya nanti penyiapan untuk karirnya, kami akan menyediakan sebuah rangkaian webinar Satu Talenta begitu, untuk kami istilahnya mungkin bagaimana membuat profiling yang bagus seperti apa, kemudian komunikasi bisnis yang baik yang seperti apa begitu. Nanti kami akan selenggarakan di sana, dan kemudian nanti ketika kita sudah membekali, dalam artian mungkin tadi waktu istilahnya kalau di dalam rangkaian program studi independen lebih spesifik ke technical skill dalam hal teknologi informasi begitu, nanti setelah lulus kita akan coba arahkan ke dalam soft skill untuk penyiapannya, kemudian kita salurkan ke dalam beberapa mitra-mitra dari Microsoft Indonesia. Nah, pada dasarnya saat ini kami sudah memasuki atau istilahnya di tahun ini begitu ya. Ini kami sudah bekerja sama dengan PT Telkom Sigma, yang mana lulusan kami setidaknya itu sudah ada 13 yang memasuki tahapan lebih lanjutnya, karena memang harapannya memang bisa langsung para lulusan itu bisa langsung diterjunkan ke beberapa mitra Microsoft di Indonesia, karena pada dasarnya memang mitra-mitra Microsoft ada sangat banyak sekali begitu, dan memang tahun ini dimulai dengan PT Telkom Sigma. Nah, kemudian kalau itu tadi istilahnya penyiapan karir bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin memulai karirnya sebagai istilahnya seorang karyawan begitu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, namun mungkin apabila teman-teman yang mungkin karirnya di masa depan ingin seolah-olah ingin menjadi seorang founder atau pengusaha begitu ya, nanti kami akan coba arahkan melalui Microsoft Founder Hubs, yang nanti kita akan coba bantu fasilitasi baik itu material ataupun imaterial, yang mana nanti akan kami hubungkan, dan itu nanti akan ada dalam rangkaian Mari Belajar Premium Training. Nah, dalam rangkaian program studi independen yang kami jalankan, pada dasarnya menggunakan pendekatan outcome-based education, yang mana itu berfokus pada capaian pembelajaran. Itu nantinya akan ada macam RPKPS, atau mungkin ketika teman-teman mahasiswa begitu ya, kalau misalnya di kelas begitu ya, biasanya kan ada seperti macam kurikulum begitu ya, yang itu nanti akan diinformasikan atau dibagikan, sehingga nanti teman-teman ketika di awal program kegiatan akan mengetahui apa saja sih yang akan didapatkan selama mengikuti program studi independen ini selama 1 semester. Kemudian capaian-capaiannya seperti apa, dan tentunya harapannya adanya RPKPS ini atau rencana pembelajaran ini itu nanti akan mempermudah universitas ataupun perguruan tinggi asal teman-teman untuk melakukan proses konversi, karena pada dasarnya seperti yang mungkin teman-teman sudah sebagian besar mungkin ketahui ya, bahwa dalam rangkaian program studi independen ini akan ada istilahnya proses konversi 20 SKS. Dan untuk RPKPS yang kami susun pada dasarnya memang menggunakan rancangan kurikulum berdasarkan outcome-based education, dan juga nanti ada keselarasan antara penilaian, proses pembelajaran, capaian pembelajaran dengan pendekatan outcome-based assessment.
yang nanti asesmennya itu nanti kita biasanya lakukan itu di ujian tengah semester dan ujian akhir semester, karena pada dasarnya di program yang kami jalankan memang hampir mirip pelaksananya atau istilahnya begitu ya, dengan aktivitas yang ada di perguruan tinggi, ada istilahnya UTS, ada UAS-nya juga begitu. Dan kemudian juga kita juga berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, meskipun kita lakukan penyelenggaraan pendidikannya ini secara online begitu ya, tapi kami berupaya dengan sebaik mungkin melalui penyediaan berbagai macam sumber daya dan beragam materi yang terstruktur, mudah diakses, sehingga nanti memudahkan teman-teman juga untuk melakukan proses pembelajaran dan memperoleh manfaat daripadanya. Dan kemudian itu juga kami juga akan dalam penerapan outcome based education ini ada penerapan siklus PDCA, yakni mulai dari perencanaannya yang mana itu bisa termuat dalam RPKPS-nya, kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya nanti akan menggunakan beberapa platform, kemudian ada monitoring dan pengembangan, nanti akan selalu dimonitor baik itu tugas sinkronnya ataupun asinkronnya oleh para mentor terkait. Ini adalah model pembelajaran yang nanti akan kita terapkan, yakni ada sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkronnya nanti teman-teman akan mengikuti pembelajaran sesi sinkronnya dengan menggunakan Microsoft Teams yang telah terjadwal, sehingga nanti teman-teman bisa melihat kalendernya begitu ya, karena di dalam Microsoft Teams telah terdapat kalendernya, sehingga nanti sudah bisa mengetahui hari ini nanti akan belajar kuliah apa saja atau kursus apa saja, nanti akan sudah dapat diketahui. Kemudian di dalam model pembelajaran asinkron begitu ya, nanti teman-teman akan menggunakan beberapa platform dan fitur, mulai dari Mari Belajar Learn yang bisa diakses di learn.maribelajar.org. Kemudian juga akan ada Microsoft Learn yang bisa diakses di eke.ms/learn, dan juga nanti untuk pendistribusian tugasnya kita akan memanfaatkan fitur assignment di dalam Microsoft Teams sehingga mudah dalam melakukan pengecekan atau melakukan review oleh mentor. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas itu nanti akan ada deadline-nya, dan nanti kemudian akan direview oleh mentor terkait, kemudian bisa mengetahui juga nilai pada tugas tersebut, jadi sesuai dengan yang tugas yang diberikan. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mendapatkan feedback, dan nanti mungkin di depan di tugas-tugas selanjutnya bisa mengetahui improvement apa saja yang perlu dilakukan. Dan tugas dan istilahnya pembelajaran asinkron ini juga terjadwal karena memang semuanya mengingat ada beberapa kursus yang harus dipelajari begitu ya, atau mungkin mata kuliah yang dipelajari. Dan dalam pembelajaran asinkron ini kami menerapkan consultant rule method, atau mungkin dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan problem based learning. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan pada permasalahan kasus bisnis, kemudian nanti teman-teman diminta untuk menjawab begitu ya, sesuai dengan pemahaman atas materi yang telah disampaikan oleh para mentor begitu. Sehingga karena memang role-nya adalah sebagai macam konsultan begitu ya, nanti teman-teman akan diajak untuk berpikir kritis begitu ya, kira-kira solusinya yang tepat seperti apa. Ini adalah visualisasi dari platform pembelajaran yang akan kami gunakan atau teman-teman gunakan ketika nanti bergabung bersama kami di rangkaian program studi independen ini. Ini yang sebelah sisi kiri ada Mari Belajar Learn, nanti akan ada beberapa kursus begitu yang teman-teman bisa ambil begitu ya selama 1 semester kurang lebih ya dalam rangkaian program ini. Dan nanti setelah program ini, teman-teman akan, ketika teman-teman mengikuti kursus ini, setiap kursusnya akan mendapatkan sertifikat digital juga. Kemudian dalam ini Microsoft Teams. Nah, di dalam Microsoft Teams ini nanti setiap kursusnya akan dibagi menjadi beberapa kelas begitu ya, sesuai dengan kursus yang ada atau mata kuliah yang ada begitu ya. Nanti teman-teman akan bergabung di dalam Teams ini. Dan semua komunikasi nanti selama proses pembelajaran, kemudian informasi pengumuman dari kami selaku mitra, nanti semuanya juga akan dilakukan secara terpusat di dalam Microsoft Teams. Termasuk juga nanti kita juga akan ada
seperti macam virtual office di dalam Microsoft Teams untuk menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ajukan begitu. Dalam Teams ini kita juga akan manfaatkan penggunanya untuk distribusi material, pengumuman yang lain, RPKPS, dan juga dokumen-dokumen petunjuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam sebelah sisi kanan, ini ada Microsoft Learn. Nah, di dalam Microsoft Learn ini, nanti teman-teman akan belajar berbagai macam topik begitu atau kursus begitu sesuai yang nanti jalur pembelajaran yang teman-teman pilih, dan tentu juga sama nanti di akhir keikutsertaan teman-teman dalam mengikuti kursus yang ada dalam Microsoft Learn ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital juga. Bedanya apa dengan Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn? Mayoritas begitu ya di dalam Microsoft Learn semua kontennya berbahasa Inggris, tapi ada juga berbahasa Indonesia begitu. Dan itu sertifikat digitalnya itu tidak ditandatangani oleh Mari Belajar, namun ditandatangani oleh pihak Microsoft. Kemudian kalau misalnya di Mari Belajar, ini akan ditandatangani sertifikatnya oleh pihak Mari Belajar begitu. Ini adalah tampilan contoh consultant rule method sampel soalnya, itu seperti apa. Jadi nanti akan ada informasi terkait nama kursusnya apa, pertemuan keberapa, topiknya apa, siapa penyusunnya, dan juga total jam pembelajaran pada kursus tersebut. Karena biasanya, kenapa ini 25 GB? Karena biasanya itu setidaknya diberikan batas waktu pengerjaan hingga 3 hari, begitu ya. Jadi panjang waktunya, karena istilahnya untuk sebagai konsultan, kalau dalam dunia nyata rasanya kurang jarang sekali begitu ya sebuah permasalahan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kita perlu brainstorming dan segala macamnya, dan itu nanti maka itu kami berikan setidaknya waktunya sekitar 3 hari untuk pelaksanaan pembelajarannya. Ini nanti teman-teman akan dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian nanti diberikan sebuah pertanyaan, bukan sebuah sih, nanti mungkin lebih tepatnya beberapa pertanyaan begitu ya, yang untuk nanti mendukung teman-teman bagaimana istilahnya berpikir kritisnya, kemudian nanti problem solvingnya nanti seperti apa, dan juga nantinya juga mungkin ketika kasusnya berupa project, nanti kaitannya juga dengan project management, bagaimana teman-teman menghandle sebuah project nantinya seperti apa. Nah, lalu jalur pembelajaran apa saja yang kami tawarkan begitu ya. Nah, di dalam angkatan 4 ini kami ada 3 jalur pembelajaran, yakni ada Microsoft Platform Developer, ada Microsoft Data Engineer, dan juga Data Analyst and AI. Kemudian apa saja sih perbedaan dari masing-masing jalur pembelajaran ini? Nah, kita bisa lihat berdasarkan capaian profil lulusan atau pada capaian Microsoft Platform Developer ini. Nah, pada dasarnya setiap jalur pembelajaran ataupun posisi yang kami tawarkan memiliki setidaknya 7 CPL atau 7 capaian profil lulusan yang setidaknya itu terdiri atas beberapa skill. Kalau misalkan di 1 sampai dengan 4 ini masuk dalam kategori technical skill, dan 5 sampai 6 ini masuk ke dalam kategori soft skill, dan 7 ini akan masuk ke dalam implementasi technical skill dan soft skill. Nah, di dalam Microsoft Platform Developer ini, outcome-nya adalah teman-teman nanti mampu mengembangkan sebuah platform berbasis web menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET, dan sehingga nanti di sana setelah teman-teman membangun aplikasinya begitu ya seperti apa, nanti teman-teman akan dikenalkan juga bagaimana implementasi dari software tersebut ke dalam lingkungan Azure, atau dalam hal ini adalah salah satu istilahnya platform cloud yang ada di dalam Microsoft yang disediakan oleh Microsoft, sehingga tidak hanya berhenti dalam pengembangannya saja yang di desktop yang versi lokal saja, namun langsung nanti diterapkan dalam lingkungan cloud, yang mana saat ini teknologi cloud memang sudah sangat menjamur di beberapa macam industri, di berbagai macam industri semua sudah mulai menerapkan cloud di dalamnya. Nah, kalau untuk Microsoft Data Engineer pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong teman-teman nanti memiliki kompetensi dalam hal seperti menganalisis data mentah itu nanti seperti apa, kemudian nanti dikembangkan dan dipelihara lebih lanjut untuk mendukung kualitas dan efisiensi data di komputasi awan begitu.
nanti teman-teman akan diarahkan tetap di sini akan ada pembelajaran terkait data dan juga terkait komputasi awan secara spesifik di Microsoft Azure. Ini juga sama, kurang lebihnya memiliki 4 technical skill, 2 soft skill, dan juga soft skill dan hard skill begitu di dalam poin ke-7 gitu. Nah, kemudian di dalam capaian profil lulusan data analis NAI ini memfokuskan pada pengembangan data yang fokus pada pengembangan pemeliharaan basis data dan juga nanti hingga pada penyiapan dan pemodelan data untuk dianalisis lebih lanjut untuk kemudian nanti dikaitkan dengan solusi artificial intelligence dalam dunia bisnis. Ini juga sama, kurang lebih memiliki 7 capaian profil lulusan, ada 4 technical skill, 2 soft skill, dan 7 yang ke-7 adalah kombinasi antara soft skill dan hard skill. Yang misalkan kalau untuk data analis NAI ini begitu ya, di dalam technical skill yang pertama adalah teman-teman nanti akan belajar terkait konsep-konsep data itu seperti apa, kemudian cara kerja artificial intelligence itu seperti apa, dan juga bagaimana menyiapkan dan memodelkan hingga memvisualisasikan data sehingga nanti bisa memperoleh insight yang berguna yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sebuah institusi ataupun perusahaan. Kemudian nanti akan ada informasi terkait bagaimana istilahnya belajar terkait bagaimana berpikir secara terstruktur. Nah, ini bagaimana berpikir secara terstruktur ini pada dasarnya masuk ke dalam kategori soft skill. Mohon maaf ini kurang tidak urut untuk ininya terlewat untuk dilakukan perubahan. Nah, ini kalau misalkan untuk bagaimana cara berpikir secara terstruktur nanti akan masuk ke dalam kursus Design Thinking Masterclass. Kemudian nanti di dalam yang kelima ini akan masuk ke dalam materi Modern Project Management. Yang keenam ini adalah masuk ke dalam konsep keamanan dan kepatuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah nanti pada dasarnya diharapkan teman-teman semuanya mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan jalur pembelajaran yang dipilih begitu sesuai dengan technical skill yang dipelajari. Ini adalah detail dari masing-masing jalur pembelajaran. Untuk Microsoft Platform Developer, ini ada yang untuk technical skill ada C# and .NET Fundamental, Web Development, kemudian ada Microsoft Azure Fundamental, dan Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental. Nah, pada dasarnya Microsoft Security ini merupakan sebuah kursus pesanan begitu ya, bisa dibilang begitu. Kenapa pesanan? Karena ini pada dasarnya pesanan dari Microsoft sendiri, karena istilahnya banyak mitra-mitra Microsoft begitu yang membutuhkan terkait kompetensi skill dalam hal security. Saat ini kan banyak sekali orang-orang itu bisa membuat sebuah platform atau istilahnya software begitu. Namun ternyata mereka luput akan security-nya. Nah, dari situ harapannya nanti para lulusan bisa memiliki soft skill dan juga bisa mampu memberikan mampu mengamankan atas apa yang dikembangkannya itu seperti apa. Kemudian ada Design Thinking, Masterclass, dan juga Modern Project Management. Dua hal ini adalah istilahnya materi soft skill yang harapannya nanti ketika belajar tentang design thinking bisa mengerti bagaimana step-step untuk kerangka berpikir itu sejatinya seperti apa gitu, seharusnya seperti apa. Dan juga modern project management ini nanti akan mengajarkan bagaimana teman-teman melakukan budgeting, perencanaan, dan bagaimana teman-teman juga harus agile terhadap project yang dikembangkan. Ada juga materi terkait Scrum juga di dalam sini. Dan juga nanti kesemuanya ini akan diimplementasikan ke dalam Capstone Project. Yang mana itu akan ada gabungan implementasi dari technical skill dan soft skill. Nah, ini kemudian kita lihat untuk data engineer, dan ini ada beberapa kursus juga, totalnya sama, 7 kursus juga, setidaknya akan ada 4 kursus yang sama, misalkan ini untuk Microsoft Security hingga Capstone Project ini sama dengan sebelumnya.
Kemudian yang sama juga ini ada Azure Fundamental, ada yang beririsan materi di sini karena istilahnya data engineer nanti akan mau tidak mau akan di Microsoft akan istilahnya berhubungan dengan cloud begitu ya, sehingga memang diajarkan juga konsep-konsep cloud, tidak hanya konsep-konsep data dan juga bagaimana menjadi data engineer itu seperti apa, sehingga semuanya diajarkan semuanya di sini. Nah, kemudian untuk data analis and AI, nah kalau data analis and AI, kalau kita perhatikan ada irisan juga untuk Microsoft Data Fundamental dengan data engineer. Nah, di dalam data engineer ada Microsoft Data Fundamental juga. Nah, kemudian di dalam data analis and AI juga ada konsep-konsep data itu seperti apa. Kemudian nanti akan ada juga terkait AI. Kemudian ada terkait Power BI nanti yang mana akan digunakan untuk bagaimana teman-teman memodelkan data dan memvisualisasikan data sehingga nanti bisa mengambil sebuah keputusan bisnis berdasarkan data, tidak berdasarkan feeling saja, namun tetap berdasarkan data yang harapannya bisa lebih valid. Kemudian ada security juga, karena memang aspek sekuritas menjadi poin penting atau istilahnya menjadi sebuah concern tersendiri bagi Microsoft untuk menjamin orang-orangnya begitu ya mengetahui terkait Microsoft security-nya, sehingga harapannya nanti memang para lulusan ketika nanti terjun ke dalam atau diterjunkan ke beberapa mitra Microsoft sudah memahami terkait security-nya itu seperti apa. Nah, ini adalah Microsoft Certification Path, ada Azure, ada Microsoft 365, ada Power Platform, ada Fundamentals, dan nanti teman-teman ketika memasuki sertifikasi, nanti kan pada dasarnya kami akan menyediakan setidaknya teman-teman akan berpeluang minimal 3 sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi internasional dari Microsoft. Secara detail begitu seperti ini teman-teman. Nah teman-teman nanti pada dasarnya akan mendapatkan peluang sertifikasi internasional Microsoft sebanyak 3 kali pada level fundamentals. Nah nanti peluang pertama itu teman-teman akan dapatkan pada saat di setelah ujian tengah semester. Jadi nanti akan ada UTS terlebih dahulu. Ketika UTS sudah selesai, teman-teman nanti akan dilanjutkan atau dijadwalkan untuk mengikuti sertifikasi tengah semester. Nah, ketika ketika sertifikasi pertama ini teman-teman lulus, maka teman-teman nanti akan bisa mendapatkan peluang sertifikasi yang kedua gitu. Nah, lalu pertanyaannya gimana Kak kalau misalkan saya nggak lulus nih gitu kan, yang peluang pertama nggak dapat, apakah dapat yang peluang yang ini? Karena istilahnya ada ketentuannya jika, maka peluang yang kedua ini otomatis gugur. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti bisa mendapatkan di Microsoft Virtual Training Days. Nah, yang menarik dalam Microsoft Virtual Training Days ini, teman-teman tidak terbatas hanya satu saja. Teman-teman bisa mendapatkan lebih, asalkan teman-teman nanti mengikuti Microsoft Virtual Training Days yang diselenggarakan oleh Microsoft sesuai dengan topik yang dikehendaki. Dan yang paling menarik adalah ketika teman-teman nanti istilahnya lulus sertifikasi internasional ini, maka pada mata kuliah terkait atau kursus terkait, outcome-nya nanti teman-teman akan diberikan nilai A atau nilai 100 gitu, karena sudah istilahnya lulus dalam sertifikasi internasional. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum lulus dalam kursus terkait, maka nilainya akan sesuai dengan nilai dari ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, pada dasarnya outcome ataupun keluaran begitu ya dari capstone project yang nanti teman-teman kerjakan, diharapkan begitu, nanti kami akan arahkan outcome-nya ke dalam Microsoft Imagine Cup, di mana di dalam Microsoft Imagine Cup ini terdiri atas 4 kategori, mulai dari Earth, Education, Health, and Lifestyle. Nah, dari sininya teman-teman nanti bisa memilih kira-kira mau ngembangin capstone project yang mana aja begitu. Kalau secara kategorinya seperti itu. Nah, biasanya nanti kami akan melibatkan beberapa mitra Microsoft dan juga mentor kami untuk memberikan sebuah topik penelitian untuk kemudian nanti teman-teman melakukan proses bidding. Menawar begitu kira-kira memilih istilahnya judul mana aja yang teman-teman akan dapatkan atau ingin kerjakan. Tapi ya namanya proses bidding, jadi kadang tidak sesuai dengan pilihan teman-teman begitu ya, karena istilahnya akan ada batasan-batasan tertentu begitu.
Dan kemudian juga nanti arahnya teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti PKMT, PKMKC, dan juga PKMK. Nanti kira-kira nanti kita akan kategorikan nih dari hasil karya teman-teman, kira-kira yang lebih cocok yang mana. Nah, kemudian apabila teman-teman ternyata tulisan laporan capstone project-nya bagus, dan istilahnya nanti capstone-nya juga bagus begitu ya, luar biasa, dan suka nulis gitu ya, nanti kita akan arahkan untuk ACM, Microsoft Student Research Competition. Jadi semuanya ada outcome-nya. Jadi istilahnya nanti teman-teman bisa pilih begitu ya, mau milih kompetisi yang mana. Nah, ini yang terakhir, apabila teman-teman tertarik untuk menjadi seorang founder atau pengusaha, nanti kita akan coba arahkan ke dalam Microsoft Startup for Founder Hub. Nah, kemudian kita masuk ke dalam komponen penilaian dan kelulusan program. Nah, masing-masing kursus tadi yang kita sudah tampilkan, begitu ya, nanti itu akan dinilai atau ada komponen penilaiannya. Mulai dari kehadiran sinkron, jadi teman-teman ketika hadir mengikuti perkuliahan atau aktivitas akademik dalam rangkaian program studi independen ini secara penuh begitu ya, maka akan otomatis mendapatkan kehadiran nilai sinkronnya sebanyak seenggaknya 25% udah di tangan. Kemudian apabila teman-teman kemudian dalam kelas cukup aktif merancang istilahnya mendorong proses diskusi dalam kelas, menghidupkan begitu ya, ketika istilahnya diajak diskusi oleh mentor nanti menjawab begitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai keaktifan kelas sebanyak 15%. Kemudian yang paling tinggi ada dalam tugas asinkron dan juga final assessment. Nah, tugas asinkron ini setidaknya itu per kursus akan diberikan sebanyak 6 kali tugas. Itu nanti semuanya akan dinilai atau bisa dan dinilai begitu ya. Jadi nanti memang harus teman-teman dikerjakan semuanya tugas-tugas asinkron untuk bisa mendapatkan poin 30% ini. Dan final assessment ini bisa diperoleh dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nanti ketika teman-teman bisa memperoleh semuanya dan istilahnya sempurna, maka bisa mendapatkan nilai 100%. Namun tadi yang seperti yang saya sampaikan, apabila teman-teman nanti ternyata lulus sertifikasi internasional pada kursus terkait, maka otomatis akan mendapatkan nilai 100 pada kursus terkait dan otomatis mendapatkan nilai A. Kemudian pada capstone project-nya sendiri, itu akan ada khusus untuk capstone project memang metode atau istilahnya persentase penilaiannya cukup beda begitu ya. Kalau misalkan untuk capstone project-nya ada beberapa aspek yang dinilai, mulai dari pemahaman permasalahan, kemudian pengetahuan terkait teknologi dan solusi yang diusulkan itu seperti apa, rancangan solusi dan manajemen proyeknya itu seperti apa, hingga pada kualitas produk dan dokumentasi produk, hingga presentasi tulisan dan juga kualitas video. Karena pada dasarnya nanti outcome-nya teman-teman tidak hanya berupa produk saja yang sudah jadi gitu ya, tanpa istilahnya didemonstrasikan, tentu akan didemonstrasikan. Nah, pendemonstrasiannya itu akan menggunakan sebuah video. Biasanya kami batasi maksimal 5 sampai dengan 10 menit untuk teman-teman menjelaskan capstone project yang dikembangkan. Selain itu juga untuk melatih teman-teman istilahnya dalam hal penulisan, dan ini nanti berdampak juga dalam waktu proses penulisan skripsinya teman-teman begitu ya. Kami juga berikan bekal begitu ya untuk penulisan laporan. Nah, penulisan laporan capstone project biasanya kami juga sudah siapkan template-nya yang nanti teman-teman bisa menyesuaikan di sana, sudah ada istilahnya penjelasannya masing-masing part itu nanti apa saja penjelasannya. Nah, terkait ambang batas kelulusan, pada dasarnya kursusnya itu akan minimal dinyatakan lulus ketika memiliki nilai 50, atau kalau dalam IPK itu setara 2,5 kalau tidak salah. Kemudian program studi independen itu nanti untuk secara keseluruhan minimal itu rata-rata 60 begitu. Kemudian nanti dalamnya itu nanti akan ada informasi dalam indeks prestasi kumulatif yang nanti harapannya bisa memudahkan pihak perguruan tinggi dalam melakukan proses konversi. Ini adalah contoh transkrip Mari Belajar yang diterbitkan ya. Ini hanya potongan saja karena ketika kita tampilkan semuanya rasanya tidak cukup. Sehingga nanti pada dasarnya di dalam transkrip yang akan kami keluarkan, nanti akan ada informasi terkait nama kursusnya, bobot masing-masing kursusnya itu berapa, CPMK-nya itu apa saja, kemudian nilai CPMK apa saja berapa, dan juga nilai akhir pada kursus tersebut
kemudian konversi nilainya. Nah, itu kalau misalnya juga ada istilahnya bobotnya nanti berapa dan juga nilai hurufnya. Dan di akhir nanti akan ada informasi terkait indeks prestasi kumulatif pada rangkaian program studi independen ini. Harapannya didetailkan sedemikian rupa agar memudahkan pihak perguruan tinggi dalam melakukan proses konversi. Jadi nanti berdasarkan CPMK yang ditampilkan, harapannya nanti pihak perguruan tinggi bisa menganalisis lebih lanjut kira-kira mata kuliah kursus tersebut itu bisa dikonversi ke mata kuliah apa saja begitu. Nah, kemudian terkait fasilitas, kami menyediakan setidaknya tadi teman-teman ketika mengikuti program ini akan berpeluang mendapatkan 3 sertifikasi internasional Microsoft pada level fundamentals. Kemudian teman-teman akan memiliki hak akses pada Massive Open Online Course, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, Azure Pass bagi mahasiswa yang tidak memiliki Azure for Student, dan berada di track yang membutuhkan atau jalur pembelajaran yang membutuhkan Azure. Jadi ketika teman-teman membutuhkan Azure pada jalur pembelajaran tersebut, maka nanti kami akan fasilitasi. Dan apabila nanti teman-teman belum memiliki Azure for Student, biasanya kalau untuk perguruan-perguruan tinggi yang telah melanggan teknologi Microsoft, maka akan memiliki hak akses atau diberikan hak istimewa ya, yakni Azure for Student kepada mahasiswa-mahasiswinya begitu. Kalau tidak salah itu sekitar $100 setahun begitu. Kemudian juga nanti teman-teman akan juga mendapatkan perangkat lunak pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan jalur pembelajaran. Ada Office 365 account, kemudian ada juga Visual Studio dan juga yang lainnya yang nanti dibutuhkan. Kemudian ada juga sertifikat kelulusan program yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan sebagai surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, dan juga nanti akan ada awarding di akhir program. Awardingnya berupa kami pilih berdasarkan mentee terbaik dan juga capstone project terbaik. Dan untuk capstone project terbaiknya ini nanti ada uang beasiswa total Rp30 juta untuk 3 kelompok terbaik. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan setidaknya Rp10 juta. Satu kelompoknya itu akan kami set setidaknya 4 anggota, sehingga nanti harapannya akan cukup rata begitu ya, dan istilahnya ini sesuai dengan jumlah mahasiswa yang kami terima pada angkatan ini. Karena pada angkatan ini kami hanya menerima setidaknya 400 peserta atau 400 mahasiswa dengan komposisi Microsoft Data Engineer itu 100, Microsoft Platform Developer 100, dan Data Analyst and AI itu 200. Jadi komposisinya nanti akan terdiri atas Microsoft Platform Developer 1, kemudian juga Microsoft Data Engineer 1, Data Analyst and AI 2. Jadi komposisinya akan seperti itu. Kemudian selain itu juga akan mendapatkan sertifikasi digital dengan kategori terbaik pada capstone project yang dikerjakan. Nah, kemudian untuk persyaratannya adalah seluruh mahasiswa yang aktif pada perguruan tinggi di bawah naungan Kemdikbudristek. Nah, kalau untuk teman-teman di mahasiswa Universitas Airlangga tentu sudah masuk dan istilahnya sudah pasti lolos untuk ketentuan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus pada posisi semester 5 ketika teman-teman pada jenjang D4 ataupun S1. Ketika teman-teman di jenjang pendidikan D2 maka semester 3, D3 maka semester 4. Kemudian juga lalu mungkin yang menjadi pertanyaan juga, lalu kalau misalkan kita statusnya mahasiswa akhir, apakah bisa mengikutinya? Jawabannya bisa, namun dengan catatan belum melakukan proses yudisium selama program MSIB. Nah, program MSIB ini berjalan dari Februari, lebih tepatnya 16 Februari hingga 30 Juni. Jadi ketika teman-teman itu istilahnya proses yudisiumnya di bulan-bulan tersebut, maka tidak diperkenankan. Kecuali teman-teman lulus di bulan Juli, mulai bulan Juli, maka itu akan diperkenankan untuk mengikuti program ini. Dan tentunya juga karena istilahnya ini akan dilakukan proses konversi SKS, istilahnya teman-teman tidak lagi perlu mengikuti aktivitas perkuliahan di kampus begitu ya, maka teman-teman diwajibkan atau diharapkan dapat mengikuti aktivitas ini secara penuh waktu atau full time begitu.
Dan nanti bagi teman-teman yang tertarik begitu ya mengikuti program ini, nanti bisa langsung buka saja di go.maribelajar.org/msib. Nanti di sana akan ada profil kami dan juga posisi atau jalur pembelajaran yang kami tawarkan dalam rangkaian program studi independen angkatan keempat ini. Dan apabila nanti teman-teman masih pengen tanya-tanya setelah sesi ini, begitu ya, feel free untuk menghubungi kami, bisa via Instagram, LinkedIn, Facebook, dan YouTube, begitu ya. Tapi mungkin untuk komunikasi bisa Instagram ataupun LinkedIn, begitu ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Ibu Ratna. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ning atas penjelasannya, cukup lengkap sekali. Terima kasih juga sudah menggunakan maribelajar.id pada teman-teman Sesraga, dan juga ternyata banyak sekali ya teman-teman Sesraga yang sudah mengambil studi independen di maribelajar.id. Nah, kira-kira dari sekian penjelasannya Bu Ning, adakah teman-teman yang mau ditanyakan? Boleh raise hand mungkin sambil kita, atau teman-teman yang mungkin lagi berhalangan untuk open mic, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar mungkin saat ini nama _ pertanyaan apa saja yang mau teman-teman sampaikan. Nah, saya juga penasaran nih Bu Ning, kira-kira berapa sih Bu untuk kuotanya MSIB batch 4 ini di maribelajar.id. Nah, dan juga mungkin apa sih bedanya MSIB batch 4 ini di maribelajar.id sama MSIB yang lalu, yang di MSIB 3? Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk perbedaannya antara cycle ini dan cycle sebelumnya adalah kami mencoba memberikan reward begitu ya atas jeripayah teman-teman tadi melalui di caption project-nya. Nanti yang terbaik akan mendapatkan dana beasiswa. Dan juga yang lebih bedanya lagi adalah di cycle sebelumnya kami hanya memberikan setidaknya 1 kali sertifikasi saja. Di cycle ini kami tingkatkan menjadi setidaknya berpeluang untuk mendapatkan 3 sertifikasi. Dan kemudian untuk berapa yang mahasiswa yang akan kami terima, nanti akan ada 400 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan kami terima dengan detail data analis NAI, dan ini yang memang paling sengit persaingannya. Karena itu sudah ribuan, hampir 2.000 begitu ya untuk yang mendaftar ini. Itu hanya untuk 200 kuota saja, kuotanya hanya 200 untuk data analis NAI. Kemudian yang persaingannya rada di medium itu ada Microsoft Data Engineer, itu 100. Kemudian yang paling akhir itu ada Microsoft Platform Developer, Ibu. Baik, nah sebenarnya Mbak Bening, kira-kira dari teman-teman setelah mengikuti program studi independen di maribelajar.id, apa sih harapannya dari maribelajar.id, dan juga bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan hasil ataupun dari proses belajar di studi independen maribelajar.id. Dan juga kabarnya nih Bu, untuk studi independen yang maribelajar.id ini kira-kira boleh kasih tahu nggak Bu, konversi SKS-nya berapa biasanya? Mungkin kan sudah ada pengalaman nih Bu di Universitas Erlangga, di konversi berapa? Karena barangkali kabarnya kan teman-teman banyak yang, oh apakah saya mengambil studi independen ini harus cuti, ataukah harus berangkat ke Bali, ataukah saya mengambil studi independen di maribelajar.id itu apakah saya harus cuti, ataupun masih bisa kuliah, masih bisa menjalankan kuliah atau mengambil SKS yang memang yang mungkin belum, mata kuliahnya belum mereka ambil gitu Bu. Karena kan mungkin banyak yang mungkin semester 5 ini kan mereka saya tak cuti aja, ataupun mereka nggak konversi SKS itu juga dibolehin Bu. Mungkin terkait konversi SKS, Bu Ning mungkin bisa kasih arahannya bagaimana Bu. Dan tahun lalu itu kan banyak yang mereka sudah lolos nih mendapatkan offering, tapi mereka teman-teman sekalian tuh tidak bisa mengikuti program studi independen dikarenakan setelah mereka mendapatkan offering, mereka lupa mencek email bahwa mereka harus mengikuti studi kebinekaan. Nah,
Akhirnya walaupun mereka sudah mendapat covering, mereka tetap tidak bisa lolos di program studi independen. Nah, kira-kira dari Wuning ada tipsnya nggak Bu supaya mereka tidak lupa untuk ikut studi independen dan lolos di mengikuti survei kebinekaan? Oke, baik Ibu Ratna atas pertanyaannya. Ya, jadi outcome atau harapan dari adanya program studi independen ini adalah nanti teman-teman istilahnya ketika setelah lulus ini, begitu program studi independen ini bisa langsung terjun ke dunia kerja, yang mana nanti tentu ketika teman-teman ketika lulus sudah langsung bisa terjun ke dunia kerja, akan berdampak juga pada akreditasi kampusnya teman-teman yang akan bisa lebih mengharumkan lagi begitu ya. Dan itu juga lebih dipermudah lagi karena pada dasarnya kami begitu ya bekerja sama dengan beberapa mitra Microsoft untuk menyalurkan para lulusan kami untuk bisa bekerja di sana begitu. Jadi setidaknya ketika melalui proses assessment atau istilahnya proses seleksi begitu ya, nanti kita ada jalan khusus begitu yang lebih mana mungkin lebih diprioritaskan karena memang istilahnya talent-talent kami sudah certified gitu ya. Ketika harapannya memang pada lulus sertifikasi internasional karena itu yang memang menjadi pertimbangan para mitra-mitra Microsoft untuk bisa menerima para lulusannya begitu lulusan kami begitu. Jadi memang nanti kami bekali para mahasiswa ini yang di tempat kami dengan sertifikasi internasional Microsoft yang mana menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke beberapa mitra Microsoft di Indonesia. Kemudian kalau terkait sertifikasinya, kemudian terkait SKS-nya, begitu ya, pada dasarnya itu bisa dikonversi hingga 20 SKS, dan itu berapa besarannya pada dasarnya kami serahkan kepada pihak perguruan tinggi. Jadi itu karena memang itu kan seperti ranah istilahnya hak kekuasaan dari perguruan tinggi ya. Dan itu memang kalau besaran SKS itu diserahkan ke perguruan tinggi, namun pada prinsipnya dari program yang kami jalankan ini memiliki bobot setidaknya 20 SKS yang bisa dikonversi ke sana. Dan juga dari adanya ini dari beberapa masa yang lalu sebelumnya itu juga sudah ada beberapa kampus yang memang mengkonversi itu secara full terkait pembelajaran yang kami lakukan begitu Ibu. Jadi memang benar-benar 20 SKS. Dan kemudian kalau misalkan ada mahasiswa yang memang masih memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan istilahnya mengikuti perkuliahan begitu ya. Pada dasarnya berdasarkan informasi yang kami terima ketika istilahnya perguruan tinggi mengizinkan atau merekomendasikan mahasiswanya mengikuti program ini, maka sejatinya yang bersangkutan tidak diperlukan atau tidak diwajibkan untuk mengikuti program perkuliahan, aktivitas perkuliahan di kampus, karena aktivitas program studi independen ini sudah dapat menggantikan aktivitas perkuliahannya karena itulah adanya proses konversi atau pengakuan. Dan juga pada dasarnya untuk misalkan di dalam kuliah misalnya di semester tersebut ada mata kuliah khusus yang memang harus banget diambil di semester tersebut, maka kami juga perkenankan asalkan memang tidak lebih dari 4 SKS karena seperti yang kita ketahui kan memang satu semester maksimal hanya 24 SKS yang mana asumsinya dari kami 20 SKS dan mungkin nanti 4 SKS dari kampusnya begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Ning atas penjelasannya. Nah, kira-kira untuk program dari maringbelajar.id selain program dari studi independen, apakah ada program lain Bu yang bisa teman-teman mahasiswa ikutin bersama? Ya, tentu kalau selain program ini yang bisa teman-teman ikuti nanti ada Microsoft Satu Talenta, yang mana itu merupakan salah satu program penyiapan karir bagi teman-teman, tapi memang kami memang lebih prioritaskan bagi teman-teman yang lulusan program studi independen kami, karena di sana adalah proses penyaluran tenaga kerja ke beberapa mitra, dan juga penyiapan karir yang seperti penyiapan soft skill-nya, seperti macam optimasi profile di LinkedIn, kemudian juga ada juga mungkin nanti bisnis communication-nya seperti apa, dan itu juga sudah pernah kami selenggarakan di tahun lalu, begitu kami menghadirkan pakar-pakarnya dalam hal tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi modal memasuki dunia kerja. Dan selain juga ada beberapa premium training juga begitu yang nanti bisa diikuti juga oleh para mahasiswa. Dan biasanya kami juga memang ada beberapa, kalau dalam waktu dekat ini memang ada Microsoft Satu Talenta,
yang nanti akhir bulan rencananya kami akan selenggarakan, dan mungkin nanti terkait informasi ini teman-teman bisa lihat juga di Instagram kami. Nanti kami akan info terkait Microsoft Satu Talenta ini seperti apa. Nanti di akhir bulan, lebih tepatnya tanggal 30 Januari, nanti akan ada Microsoft Satu Talenta yang secara spesifik nanti ada onboarding apa aja yang akan dilakukan di sana. Kayak gitu, Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bu Ning atas penjelasannya, dan juga semoga teman-teman lebih bisa mempersiapkan dirinya lagi dalam meningkatkan soft skill ataupun hard skill teman-teman, supaya teman-teman menjadi future leader yang unggul dan juga menjadi rebutan para perusahaan yang sedang mencari talent. Jadi teman-teman bisa menjadi talent yang bukan hanya IPK-nya bagus, tapi juga yang siap kerja dengan background experience dengan studi independen ataupun magang kampus merdeka. Dan mungkin terakhir Bu Ning, ada yang mau disampaikan pada rekan-rekan sekalian terkait mungkin tips dan triknya supaya teman-teman lebih siap nih dalam mempersiapkan diri, apakah mereka mau magang ataupun studi independen ataupun mengikuti studi independen mandiri lainnya. Oke, baik. Kalau mungkin kalau ada saran saya ketika nanti teman-teman ingin ingin lolos begitu ya dalam studi independen di Mari Belajar, nanti teman-teman mungkin bisa persiapkan pretestnya begitu ya. Saya mungkin coba share screen kembali sebentar. Ya, kalau kebetulan kalau di Mari Belajar itu ada rangkaian proses seleksi yang namanya pretest atau uji pemahaman dasar begitu ya, terkait posisi yang nanti dilamar atau jalur pembelajaran yang dilamar. Di sini ada 3 posisi yang mana tadi teman-teman bisa akses melalui go.maribelajar.org. Nanti teman-teman bisa klik misalkan salah satu, misalnya di data analis AI. Teman bisa lihat di dalam ini ada penjelasan terkait skill-nya apa saja sasaran pengembangan skill-nya. Nanti teman-teman tinggal cari aja pakai keyword ini, konsep data inti di Microsoft. Nah, itu pada dasarnya teman-teman bisa akses di Microsoft Learn. Nanti teman-teman bisa cari aja Azure Data Fundamental, Microsoft Azure Fundamental, dan nanti dari situ teman-teman akan mendapatkan misalnya gambaran umum begitu terkait ini. Jadi pada dasarnya untuk bisa lolos itu setidaknya ada pengetahuan dasar, karena memang ada pretestnya terlebih dahulu untuk nanti bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya begitu, atau tahap penerimaan begitu. Jadi tipsnya mungkin pelajari dulu aja ini istilahnya modulnya ini apa aja. Kalau yang diujikan pada dasarnya hanya soft skill, hard skill saja atau technical skill saja. Misalnya untuk data analis AI ini teman-teman cukup lihat bagian Azure Data dan Azure AI dan juga Power BI Data Analysis saja begitu. Jadi fokus ke technical skill saja, pelajari umum-umumnya saja, lihat di bagian detail ini, modul pembelajarannya, nanti sasaran pengembangan skill-nya apa. Nah, dari situ teman-teman akan bisa mengetahuinya, istilahnya apa aja yang nanti akan pelajari. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman di sini, kalau tadi kan sebelumnya Ibu Ratna terus nih yang bertanya, saya pengen juga istilahnya berinteraksi juga sama teman-teman dari teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya secara langsung, begitu tidak diwakili oleh Ibu Ratna, nanti saya akan berikan voucher GoPay 50.000 untuk 3 orang penanya begitu. Silahkan Ibu Ratna. Teman-teman, silahkan. Mungkin karena ada voucher GoPay untuk 3 orang pemenang, boleh dong kita juga pengen interaksi langsung ya dengan teman-teman. Boleh teman-teman langsung raise hand, gunakan fitur reaction yang ada di pojok layar Zoom-nya teman-teman. Raise hand, lalu open mic-nya teman-teman, sebutkan nama, asal jurusan, ataupun kalau sudah graduate berarti asal kampusnya gitu. Silahkan teman-teman. Halo. Teman-teman, boleh? Nah, ini sudah ada yang katakan, Salsabila mau, dan juga Hilza, kemudian Mufatur Rahman. Boleh open mic ataupun
open mic dan juga open kameranya. Silahkan dari Salsabila dulu. Selamat siang Ibu, mohon maaf saya tidak bisa open mic soalnya rumah saya lagi hujan. Takut koneksinya putus-putus. Saya ingin bertanya, ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari jurusan Nanoteknologi FTMM UNER. Saya ingin bertanya tentang misalnya ingin mengambil studi independen. Tadi kan saya tidak mengikuti dari awal karena jaringannya agak gimana gitu. Apakah itu nantinya karena kan jurusan saya dengan misalnya saya ingin mengambil data science gitu, itu kan tidak berkesinambungan gitu, nggak nyambung. Apakah nanti dapat dikonversi SKS-nya begitu, dan apakah dengan mengambil studi independen ini apakah kita mengambil cuti atau tidak, cuti kuliah atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Izin langsung menanggapi Bu Ratna ya. Oke, ya, terima kasih Mbak Salsabila atas pertanyaannya. Apabila istilahnya misalkan ambil program studi independen yang ternyata itu tidak posisinya itu tidak istilahnya linear dengan prodi saat ini. Nah, itu pada dasarnya diperkenankan karena pada dasarnya program Kampus Merdeka ini adalah menantang teman-teman untuk keluar dari zona nyaman untuk belajar hal baru begitu, meskipun sebelumnya misalkan dia istilahnya prodinya tidak dalam hal teknologi informasi, dan istilahnya karena memang dalam program studi independen memang tujuannya adalah untuk menciptakan para talent-talent digital yang mana perkiraan di tahun 2030 itu sangat banyak dibutuhkan, atau istilahnya di Indonesia itu sangat membutuhkan itu hingga ratusan ribu itu. Nah, jadi sehingga memang pada dasarnya harapannya program ini bisa menghasilkan atau mencetuskan para talenta-talenta digital yang bisa siap terap dan istilahnya nanti bisa bersaing juga di tahun 2030. Sehingga pada prodi apapun itu diperkenankan untuk join program ini. Dan kemudian terkait proses konversi segala macamnya itu karena istilahnya memang pada dasarnya memang kembali lagi ke dalam kebijakan perguruan tinggi masing-masing begitu ya. Namun pada dasarnya dari detail CPMK yang ada itu pasti setidaknya mungkin ada materi-materi yang mungkin bisa dikonversi ke dalam SKS-nya. Kemudian apakah perlu cuti atau enggak gitu ya? Pertanyaan tidak perlu cuti karena pada dasarnya program ini bisa menggantikan aktivitas perkuliahannya di kampus begitu. Jadi ketika sudah mengikuti program ini, teman-teman nggak perlu lagi kuliah di kampus karena ini sudah sudah didukung oleh Kemdikbudristek atau istilahnya merupakan program unggulan dari Kemdikbud, dan istilahnya MICB merupakan program flagshipnya, dan memang teman-teman diharapkan bisa fokus pada program studi independen ataupun magang yang nanti dipilih begitu. Begitu Mbak Salsabila, semoga terjawab. Oke, dan Salsabila sudah terjawab, Salsa? Atau ada tambahan? Baik, terima kasih sudah menjawab. Oke, baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya Filza Ghazani. Silakan, Filza. Halo. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Filza Ghazani dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, kan jika kita ingin mengikuti program tersebut, kita harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, itu untuk pretestnya itu dilakukan secara online atau offline ya. Terus programnya kan kalau misalkan kita jadi ikut, tidak perlu ke kampus. Nah, itu dikerjakan secara online dari rumah atau kita harus ke tempat kampus yang menyelenggarakan program tersebut. Sekian. Baik, izin menjawab Ibu Ratna. Terima kasih Mbak Filza Ghazani atas pertanyaannya. Pertanyaannya apakah pretestnya atau uji pengetahuan dasar yang dilakukan secara online atau offline? Maka jawabannya adalah dilakukan secara online karena istilahnya yang pendaftar ada di seluruh Indonesia, rasanya tidak tidak masuk akal ketika harus diselenggarakan secara offline.
Dan istilahnya dan juga saat ini kebetulan juga kita sudah didukung dengan adanya kemudahan teknologi, dan itu memang dilakukan secara online begitu. Nanti akan ada sebuah forms yang kami kirimkan kepada peserta pendaftar untuk mengikuti program mengikuti pretest tersebut. Pertanyaannya kurang lebih sedikit teman-teman, nggak banyak. Kalau terkait pengetahuan dasar hanya sekitar 20. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin identitas dan juga motivasi, dan mungkin juga istilahnya untuk mengidentifikasi kami juga mengetahui kapan teman-teman nanti akan lulus, itu nanti kemudian besaran SKS saat ini berapa, semester saat ini berapa, karena mengingat pada dasarnya kalau di platform dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu informasi terkait semesternya itu kurang update, ada istilahnya seharusnya sudah semester 5, di sana masih semester 4, sehingga memang kami melakukan proses cross check berulang begitu. Nanti akan ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan begitu, Mbak Fizah. Kemudian apakah nanti penyelenggaraannya harus di kampus atau di mana? Karena istilahnya diselenggarakan secara online begitu ya, secara full daring. Jadi dari manapun, kapanpun, dan dengan perangkat apapun bisa bebas, tidak harus di kampusnya masing-masing. Jadi misal dari rumah itu bisa begitu. Terjawab? Oke, terima kasih. Ya. Iya, terjawab. Saya ingin bertanya satu lagi, boleh? Silakan. Ya, pretestnya itu kalau boleh tahu dibuka sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Oke, untuk pretestnya kami karena kita timeline-nya cukup terbatas dan kejar-kejaran waktu, pada dasarnya kita lakukan secara paralel, dalam artian untuk proses administrasi itu bisa dibilang dilakukan secara terpusat oleh panitia MSIB, kemudian kami secara paralel juga melakukan tes atau pretest begitu ya, itu bareng istilahnya deadline-nya atau lini masanya itu bersamaan dengan untuk pengecekan administrasi. Jadi nanti administrasi dicek juga, kita kemudian juga melakukan proses pretestnya juga gitu. Jadi itu pelaksanaannya dari tanggal 21 hingga sebentar saya lupa untuk tanggalnya. Pada dasarnya di lini masa di dalam Instagramnya Mari Belajar itu sudah ada informasi terkait lini masanya. Nah, itu untuk pretestnya dilaksanakan dari tanggal 21 Januari hingga 3 Februari. Nah, itu teman-teman, tapi jangan sampai lupa juga bahwa istilahnya soal pretestnya itu akan dikirimkan via email. Jadi pastikan teman-teman harus selalu lihat emailnya masing-masing, karena pada dasarnya semua informasi akan dilakukan secara email, baik itu dari panitia MSIB ataupun Mari Belajar. Namun memang kami istilahnya untuk meminimalisir istilahnya teman-teman kelewat ya, biasanya kami akan dukung juga untuk reminder via WhatsApp, sehingga nanti teman-teman harapannya bisa mengikuti seluruh rangkaian yang ada. Nah, perlu diingat juga ketika teman-teman sudah mengikuti pretest, pastikan juga untuk mengetahui kapan pelaksanaan tes wawasan kebinekaan. Nah, itu tes kebinekaannya itu dilaksanakan di tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari. Jadi pastiin nanti di tanggal-tanggal tersebut untuk bisa mengecek email-emailnya. Jadi kayak nanti misalkan di range waktu tersebut ternyata belum mendapatkan tes kebinekaan begitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa secara proaktif menghubungi Helpdesk Kampus Merdeka agar bisa dikirimkan. Dan cukup istilahnya mungkin adalah sebuah upaya perbaikan dari panitia MSIB, karena kalau sebelumnya itu tes kebinekaan dilakukan setelah mitra memberikan offering dan mahasiswa sudah accepted, sudah menerima tawaran dari mitra. Dalam artian mungkin di sini adalah dari Mari Belajar, dan itu kemudian nanti dilakukan proses verifikasi SPTJM, dan itu memang menjadi istilahnya sumber kekecewaan mahasiswa, katanya sudah diterima kok nggak jadi. Nah, itu jadi masalah, makanya kemudian istilahnya tes kebinekaan itu nggak lolos, jadinya nggak, atau mungkin sebelumnya nggak dapat undangan tes kebinekaan, makanya dia nggak jadi ikut sebelumnya sudah dinyatakan diterima, ternyata tes kebinekaannya dia nggak dapat atau nggak lolos, maka mau nggak mau itu kayak di cancel gitu. Nah, itu untuk istilahnya meminimalisir kekecewaan teman-teman ketika sudah dinyatakan diterima, maka otomatis sudah diterima, baik istilahnya bisa dikatakan sudah secara penuh, full administratif sudah lolos, pretest sudah lolos, tes kebinekaan sudah lolos, maka setelah itu terbitlah letter of acceptance, yang mana itu sudah pasti teman-teman lolos begitu, Mbak Gahsani gitu. Terima kasih, Bu. Ya, begitu. Selanjutnya Muhammad Fathur Rahman, silakan Muhammad.
Oke, baik Bu. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Oke, baik. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rahman dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sekarang masih mahasiswa baru, jadi masih semester 1 ke semester 2. Nah, mungkin saya ingin bertanya, Bu, apakah dalam mengikuti program studi independen, khususnya di Mari Belajar, apakah kita mungkin di-encourage untuk kayak bisa, contohnya dalam di programming kan. Nah, programming kan kayak kita harus tetap tahu coding, terus kayak bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kayak notabene kan studi independen ini adalah program untuk kita pada dasarnya belajar gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak seperti saya mungkin kurang dalam latar belakang, juga dalam coding dan belajar tentang ada tadi tentang analisis data dan juga AI, apakah kita tetap di-encourage untuk mungkin mendaftar mengikuti program studi independen? Soalnya saya ingin mungkin assuring myself untuk mengikuti program studi independen ini sendiri. Oke. Mas. Oke, terima kasih Mas Fatur Rahman atas pertanyaannya. Ya, pada dasarnya program studi independen ini memang terbuka untuk seluruh jurusan kecuali untuk prodi dalam bidang kesehatan. Jadi selain bidang kesehatan, maka teman-teman diperkenankan untuk mengikuti program ini. Jadi apapun prodinya tetap bisa mengikuti program ini, dan kemudian karena adanya, kalau di kami adanya pretest, memang tadi kalau kami memberikan kisi-kisi karena itu istilahnya uji pretestnya juga nggak yang teknik banget, tapi istilahnya karena memang istilahnya kami ingin mengetahui konsep-konsepnya itu seperti apa, pemahaman pengetahuannya seperti apa. Jadi tidak masalah. Jadi pada dasarnya nanti untuk istilahnya mungkin untuk teman-teman di UNER secara khusus ya kami berikan istilahnya kisi-kisinya, caranya agar bisa lolos pretestnya, yaitu tadi bisa baca istilahnya terkait detail, terkait kursusnya itu apa aja sih yang dipelajari, misalkan konsep-konsep data itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin nanti yang akan keluar dalam pretestnya begitu. Jadi misalkan Mas Fatur Rahman dari Teknik Lingkungan itu pun juga tidak masalah, Mas bisa mengikuti. Nanti mungkin kalau saat ini masih di semester 2, nanti mungkin kita berharap sih program ini bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti di beberapa tahun ini, soalnya karena kita harapkan seperti itu ya, dalam artian karena memang kita cukup realistis dalam artian biasanya beda kepemimpinan, beda program. Nah, harapannya program ini meskipun nanti pemimpinannya siapa saja mungkin bisa dilanjutkan, mengingat dampak positif yang bisa ditimbulkan. Salah satu contoh yang istilahnya cukup dampak positifnya adalah salah satu lulusan kami itu juga istilahnya cukup berperan juga untuk salah satu UMKM yang menjadi solusi, jadi kayak seperti macam membuat chatbot gitu untuk mendukung proses penjualan di sebuah UMKM yang itu cukup terkenal juga di Indonesia, yang mungkin yang suka cake yang manis-manis gitu mungkin rada mengerti produk-produknya. Jadi itu bisa menjadi istilahnya dampaknya itu secara langsung. Jadi istilahnya meskipun studi independen yang tidak seperti mungkin pasti beda rasanya magang ya, karena kita prosesnya belajar. Tapi di situ kita ternyata bisa juga membuat dampak secara langsung bagi para UMKM yang ada di sekitar kita. Dan bahkan juga di tahun pertama kami itu mahasiswa kami ada mahasiswa terbaiknya itu malah bukan dari TI, yaitu dari hubungan internasional, itu belajar terkait cloud computing, padahal itu jauh banget belajarnya. Tapi dari situ kita bisa belajarnya adalah pada dasarnya yang kita butuhkan adalah komitmen untuk belajar dan mau belajar, maka itu kita nggak menutup kemungkinan ketika kita tidak ada basic pun kita tetap bisa untuk menjadi yang terbaik begitu. Begitu Mas Fatur Rahman, semoga terjawab. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas jawaban. Sudah terjawab semuanya pertanyaannya ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, karena kita sudah di akhir sesi hari ini, izinkan Karatna dan juga tim dari DPKK sesuanya untuk mengkomunikasikan pertemuan kita hari ini. Mohon bagi teman-teman semuanya untuk open kamera terlebih dahulu. Boleh virtual background apapun dan juga non virtual background juga diperbolehkan. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin dari jurusan dari kampus C atau kampus B yang mungkin sekarang lagi WFH atau lagi pulang kampung, lama tidak bertemu teman-temannya bisa menyapa secara virtual.
Boleh open kamera terlebih dahulu teman-teman dan izinkan Karatna dan juga tim dari DPKK Setelangga untuk dokumentasikan pertemuan kita pada siang hari ini. Boleh di open kameranya teman-teman. Dan selamat untuk 3 orang pemenang tadi. Sistemnya bagaimana Bu? Ya, nanti untuk 3 orang yang terpilih tadi mungkin bisa DM IG-nya Mari Belajar di maribelajar_ID begitu Ibu. Nanti bisa istilahnya nanti sebutkan bahwa nanti tadi peserta dari sosialisasi program studi independen dari Erlangga begitu. Oke, baik. Jadi bisa follow dan juga chat di Instagram maribelajar.id ya teman-teman. Dari 3 orang yang terpilih, Mas Fatul Rahman, Salsabila dan juga Mbak Filza. Boleh di open kameranya rekan-rekan, semuanya boleh di open. Izinkan Karatna dan juga tim DPKK Setelangga untuk dokumentasikan pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, sudah semua? Baik, kita dokumentasi bersama ya. Sekarang kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada hari ini, terima kasih Buning dari Mari Belajar. Dan semoga kita bisa kerjasama selanjutnya ya Bu ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih stay di Zoom chat ataupun di live YouTube, karena akan bagikan link questionnaire feedback untuk teman-teman isi, yang dimana teman-teman nantinya bisa mengunduh sertifikat H+7 setelah acara, dimana nantinya sertifikat itu nanti akan bentuknya PDF dari seluruh peserta yang sudah mendaftar ataupun mengisi questionnaire feedback. Jadi namanya akan sesuai dengan link nama yang ada pada link questionnaire feedback. Jadi wajib teman-teman untuk mengisi link questionnaire feedback ini dengan baik dan benar. Nama tidak boleh salah, email tidak boleh salah, dan juga nanti teman-teman bisa mendownloadnya di dpkk.uner.ac.id, klik bagian event, nanti bentuknya adalah satu PDF untuk semua peserta, nanti tinggal di CTRLS untuk ketikkan nama teman-teman untuk teman-teman bisa mendapatkan page yang ada nama teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa print to PDF atau save halaman yang memang sertifikat tersebut adalah nama teman-teman. Jadi bisa print to PDF di page yang ada nama teman-teman, page berapa gitu. Lalu bisa di save dan bisa di input di cyber kampusnya teman-teman untuk mendapatkan SKP dengan poin 10 SKP untuk teman-teman sekalian. Dan Karatna juga akan bagikan grup Telegram untuk teman-teman bisa lebih update seputar event-event dari Erlangga Career Club, program sharing session dan juga diskusi dan juga networking antara Civitas Akademika Universitas Erlangga dengan perusahaan mitra dari Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Perusahaan dan alumni Universitas Erlangga. Silakan teman-teman bisa join di grup Telegram tersebut t.me/dpkkoa, dan juga teman-teman silahkan mengisi questionnaire feedback berikut, yaitu bit.ly, karena drop di kolom komentar ya, bit.ly/k-acc25jan23. Silahkan diisi dengan baik dan benar, dan kita akan tutup questionnaire feedback ini pada pukul 16.00. Dan untuk teman-teman semuanya, record acara hari ini teman-teman bisa saksikan kembali di YouTube channelnya DPKK Setelangga di DPKK Unair, tinggal di search aja namanya DPKK Unair, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Akan ada sesi sosialisasi MSIB, yaitu dari Kepala Dinas Dispenduk Capil Kota Surabaya. Jadi MSIB itu bukan hanya perusahaan ataupun juga akademi belajar, tapi juga ada juga yang untuk dari kedinasan ataupun pemerintahan. Itu akan ada di tanggal 2. Terima kasih Buning dari PT Mari Belajar yang sudah stay dan juga berbagi bersama kita pada siang hari ini. Semoga banyak teman-teman dari Setelangga yang bergabung di maribelajar.id, studi program studi independen dari Kampus Merdeka batch 4. Dan semoga teman-teman yang sekarang semester 5 buruan daftar untuk program studi independen Kampus Merdeka batch 4 ini, karena rencananya akan ditutup portalnya pada tanggal 27 Januari.
Thank you so much Buning, thank you so much untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk isi kuesioner. Karena mewakili seluruh Jaya Bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk update kegiatan kami di Instagram @dpkk_uner dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya dari maribelajar.id untuk teman-teman bisa dapetin informasi seputar program-program dari Mari Belajar. Thank you so much semuanya, bye bye. Thank you, Terima Budi. kasih Ibu, izin pamit. Ya.